Itulah, ya. Orang yang melapor dijadikan tersangka, bro. Nah begitu. Lah kita harus bunyi. Kenapa? Itu lagi katanya. Itu lagi. Yang berisik yang minggir, Wir. Saya mau meledakkan. Ya kan udah ada passwordnya ledakan. Ya harus meledak. Lah iya. Kalau lo merasa berisik, kenapa lo hadir? Itu yang blow on-nya itu, duplikat. Ya kan? Tolong terjun langsung, Bun. Terjun dari mana? Disuruh terjun. Matilah saya kalau kau suruh-suruh terjun. Kalau mau itu Rudiana tuh suruh naik ke bukit, suruh terjun. Biar dia bunuh diri. Jangan gitulah. Kau itu DPO jangan lupa dicari kalau emang ada. Terjun. Emang kau pikir terjun payung? Pinter kali kau tuh komen. Ya. Lah iya. Lah kalau berisik kenapa lu hadir? Artinya enak dong berisik. Ya kan? Ya kan? Artinya enak dong berisik. Kamu aja komen terus. Lah iya, jangan lupa disumpah pocong. Ya ingat, janji tuh. Ya dia disumpah pocong mau, ya kan? Jangan lupa persiapkan tahlilan itu. Ya, tapi jangan mati dulu. Ya biar dihukum dulu. Ya. Terus kapan dong selesai? Kapan selesai? Ya suarakan dong, teriakkan dong kalau mau ini selesai, ya. Bareng-bareng se-Indonesia. Ya kan? Bareng-bareng dong se-Indonesia. Kapan selesai? Ya tuntaskan sampai selesai. Godok terus, jangan berhenti. Ya. Ya, mau dia disumpah pocong nggak masalah. Jangan mati dulu. Biar dia ngerasakan penjara dulu, bro. Biar dia ngerasakan penjara dulu. Ya. Sumpah pocong dia. Sumpah pocong dia. Ya. Apa yang mencari fakta kebenaran itu harus ditangkap, dilapor. Ya kan? Dilapor. Mengatasnamakan AF sekarang ini dikambing hitamkan buat alat mereka. Dulu bilang nggak kenal sama AF, sekarang dia bilang tukaran HP sama yang namanya AF. Gali itu kuburan Eki. Ya tes asli apa enggak. Nah itu dia. Ya kan? Kalau memang ada kematian, ya mana jenazahnya? Kenapa yang dikatakan PG Cianjur itu Eki itu adalah Babang? Ingat, itu temannya loh, teman akrabnya itu PG Cianjur itu, ya. Dia tahu kalau Eki itu dikasih nama yang namanya Babang. Yang lebih lucu lagi, 2017 itu motor warna oranye dicuci sama itu Rudiana, dikesrek-kesrek. Iya, make Eki. Ya kan? Yang make siapa? Anaknya. Lah kata Soroto yang mati itu bukan anak kandungnya. Terus siapa yang mati? Kaweknya yang mati. Nah itu Soroto dibawa dong, ya. Nah, ini kan kenapa mereka itu muncul? Gara-gara yang namanya Dede muncul, ya kan? Liga Akbar muncul, semua omongan antara Dede dan Liga Akbar itu sama, ya. Omongan Liga Akbar, Saka Tatal, Dede itu sama. Pengacaranya itu, tuh, ya kan?
Aep itu Aceng, Eki itu Babang, ya kan itu jelas-jelas, bro. Mereka ini terlibat dalam sandiwara ini. Apakah mereka itu daftar DPO-nya atau pelakunya, ya kan? Yang jelas mereka ini terlibat dalam merekayasa kasus ini. Paham? Itu kesimpulannya. Ingat, DPO itu ada nggak? DPO-nya ada nggak? Peggy Setiawan, nggak tercantum di situ Peggy Setiawan Kuli Bangunan, enggak kan? Andi Dani di situ katanya. Nah, itu ada beneran enggak? Artinya kenapa? Orang-orang di sekitarnya Eki mengetahui rekayasa Tuan Takur ini. Mereka tahu Eki ada di mana. Ingat ya, mereka itu tahu Eki itu ada di mana. Mereka ini termasuk Peggy Cianjur itu dia tahu rekayasa ini dimulai untuk apa, tujuannya untuk apa, ya. Siapa aja yang ini berperan dalam rekayasa ini, ya. Dia tahu. Dia sangat tahu kenapa Aep itu Aceng, Eki itu Babang. Ya kan? Ingat itu. Ya, pasar berlapis. Untuk saya, apa kita ini mendongkrak, bro? Mendongkrak. Kecelakaan itu ada? Mana? Pemerkosa itu ada? DPO itu ada? Mana? Ya kan? Yang jelas, Pina yang mati. Ya kan? Ibu, kalau aparat yang tidak disiplin dikenakan etik, ya kan? Aparat yang menyentil yang namanya sama-sama anggota ya ambil hak yang anggota lainnya kode etik. Itu ingat tuh videonya saya itu upload. Ya kan? Nah, ingat ya. Kenapa mereka ini berlarian semua? Setiap lihat postingan mereka, galau di Facebook, galau semua. Sekian tahun nggak ketemu orang tuanya, berlari dari kasus ini. Artinya mereka bukan pelaku pemerkosanya dan sebagainya. Mereka tahu rekayasa ini tujuannya untuk apa. Ya. Ubannya menyala, nggak ngaruh dengan uban. Yang nyala itu otaknya, bro. Nggak ngaruh, ini hiasan di luar. Yang ngaruh tuh otaknya. Ya kan? Nggak ngaruh. Mau uban kayak mau apa. Terus rambut hitam seperti Rudiana ngaruh nggak dia merekayasa itu? Nggak ngaruh kan? Nah, begitu bro. Pendapat kita orang yang beruban emang ngaruh dengan otaknya? Nggak ngaruh. Ya kan? Tuh orang-orang ya yang ajeb setelah ada kasus Pina itu. Ya kan itu? Si yang joget-joget baju merah itu, ya kan? Kepalanya hitam, tapi mereka ngaruh nggak? Dengan merekayasa ini nggak ngaruh, walaupun kepalanya hitam nggak berpanjang pikirannya ke depan bagaimana akan jatuh kah ya pejabat dia. Nggak ngaruh, ya kan? Kenapa? 7 tersangka itu harus bebas, bro. Ya, 7 tersangka itu harus bebas. Ingat itu, ya. Emang B.J. Habibie kepalanya putih ngaruh? Bodoh dia kepalanya putih, nggak ngaruh, nyala bro, nyala. Ya daya pikirnya itu B.J. Habibie, ya kan? Kata ada pesan nih dari B.J. Habibie ya, ya. Kita satu orang ya mending lawan 30 orang yang junius. Kenapa? Ya, satu orang kita melawan 30 orang junius itu lebih baik daripada melawan satu orang Rudiana. Kenapa? Kalau orang junius yang dilawan ini buktinya nggak ada. Kecelakaan itu nggak ada, pemerkosaan itu nggak ada, selesai. Bebas yang 7. Ya kan, lebih ribet lagi orang junius melawan Rudiana. Lebih rumit loh melawan Rudiana. Ingat itu.
ada pesan dari Bapak B.J. Habibie, ya, kita lebih baik melawan 30 orang yang junius ketimbang melawan yang namanya orang satu, ya, yang begitu ngotot aja dia. Orang pintar kemana-mana, pintar ngeles, ya kan, pintar sandiwara, ketimbang orang junius. Kalau orang junius 30 orang, kita kasih faktanya, mereka ini udah selesai. 7 tersangka itu bebas, selesai, nggak diperpanjang, selesai. Itu orang jenius. Tapi kalau orang pintar begitu, dibolak-balikkan, begitu, gono, ya kan? Orang pintar ya begitu, pintar memutarkan kebohongan mereka. Itu orang pintar, beda sama orang jenius. Kalau orang jenius, satu fakta melawan 30 orang dikasih fakta satu, selesai. Ya kan? Kalau nggak mampu diambil alih, udah dilemparkan, tapi masih lenggang-lenggang aja tuh. Ya kan? Tapi nggak lenggang-lenggang aja tuh. Katanya udah diambil alih sama baris krim Mabes Polri. Tapi begitu aja. Nggak ada perkembangan tuh. Yang ada malah jumpa pers. Bersama kakaknya Pina. Ya kan? Orang se-Indonesia ini nggak ada curiga loh. Yang sama kakaknya Pina itu. Nggak ada curiga. Ya. Ya coba. Saya nggak kebayang loh, mantan Kapolri kita 2016 lalu menonton kasus ini. Saya nggak kebayang. Dia lihat nggak itu kasus ini? Ya, ada respect nggak hati nuraninya? Ya kan? Mantan Kapolri kita 2016 lalu menonton kasus ini, banyak orang yang dilibatkan, banyak orang saksi bermunculan lagi, muncul lagi, satu selesai muncul lagi, dua selesai muncul lagi, diputar lagi. Coba, kan? Pasti seneng dong mantan Kapolri kita nonton itu. Nggak mungkin dia nggak nonton, nggak mungkin. Nggak mungkin dia nggak nonton, ya kan? Ya kan? Ujung-ujungnya bersambung. Bersambung sampai generasi yang namanya presiden terbaru ya. Nah, itu loh ya. Itu. Nah, jadi itu bro. Ya, kesimpulannya apa? Katanya tadi ya nanya. Kesimpulannya, bebaskanlah yang 7 itu tanpa syarat. Apalagi kalau semuanya udah itu, ya kan? Rudiana live di TV One, lah itu meledak. Ya, jangan sampai. Harus diperhatikan. Kita harus memperhatikan cara bicaranya. Ya, harusnya Bapak mantan Kapolri kita diundang juga ke TV One. Permasalahannya apa itu kasus dulu, jangan lepas tangan dong. Jangan cuci tangan dong. Masa gitu? Ya, udah jadi menteri dalam negeri pula. Masa cuci tangan? Ya kan? Nggak mungkin gitulah. Ya. Nah, ya harus dibongkar lah itu makam. Beneran enggak itu anak kandungnya? Jangan bilang dosa loh, ini demi kepentingan loh. Ya kan? Nah, sama Elsa. Woi, remote-nya siapa? Remote Rudiana. Lah kamu cari situ remote-nya dia. Ya cari sana. Rudiana itu remote-nya siapa? Mantan Kapolri kita. Ya kan, kalau teriak remote. Remote-nya di mana? Coba tanya sama mantan Kapolri kita remote-nya. Kasus ini. Ya kan? Ya. Eli Yuli, wajah TKW. Emang wajah kamu wajah TKW? Ya. Wajah kamu wajah TKW, dikit-dikit teriakin orang TKW, dikit-dikit teriakin TKW, kentut lo. Ya kan? Pelakunya yang mana? Sekarang artisnya Rudiana, si Linda, artisnya keluarganya Pina, si Linda itu kemana sekarang? Ya.
Itu sekarang kemana? Harus dipanggil dong. Udah gaduh kayak begitu, masa dia pergi begitu aja? Ya, itu balas aja tuh, hajar aja dia. Wajah TKW. Jangan-jangan dia seorang babunya Rudiana itu. Ya teriak-teriak TKW terus. Ya kan apa salahnya orang-orang TKI TKW di sana? Emang ngapain? Emang dia yang gaji? Ya si Linda kemana? Artisnya Rudiana itu 2016 lalu. Coba kemana itu si Linda? Kemarin jadi artisnya si Putri dia. Kasus ini mencuat dia kesurupan lagi. Ya kan? Nah Linda itu kita cari. Ya. Kalau Rudiana bicara, bintang banyak jatuh. Nah sekarang gini aja, nggak harus Rudiana yang bicarakan. Tanyakan itu sama yang mantan Kapolri aja. Undang dong dia sekali-kali ke namanya TV One, itu Menteri Dalam Negeri. Masa cuci tangan begitu aja? Ya jangan disuruh cuci tangan lah orang-orang ini bro. Ya. Ya. Ya kakaknya Pina itu harus diinterogasi. Ya harus diperiksa. Kenapa? Ya dia harus cari dong Linda. Dia yang merekam itu, dia yang kasihkan yang namanya ke Rudiana. Dia yang minta yang namanya HP-nya Pina dari tangan Rudiana. Dia yang minta. Iya kan? Begitu, bro. Nah, yang namanya Hotman Paris singgung yang namanya DM. Enggak hanya Hotman Paris, Elsa Sarip aja udah ngarang-ngarang cerita. Dia bilang inisialnya DM, yang mengancam keluarganya AE, mengintimidasi keluarganya AE, itu nenek peot itu satu itu. Kan udah ngomong dia. Ya. Nah, itu kita harus amati, bro. Ya. Rudiana lagi live. Ya, siap-siap kita lihat tengok dulu. Ya, biar kita jangan ketinggalan. Ya. Oke. Oke deh, sampai jumpa. Ya. Yang nggak enak, mari cepat-cepat minum obat. Oke ya, kita intip-intip dulu. Nanti setelah inti-inti pembicaraan mereka itu, saya akan rangkum. Nanti kita akan bicara lagi. Oke? Ya. Iya, makanya saya pengen tahu siapa aja yang hadir di TV One.